Ya pemirsa, informasi yang tadi sudah Anda saksikan di awal itulah yang menjadi bahasan saya. Pertanyaannya, apakah memang kebetulan ketiga agenda kerja Presiden Joko Widodo ini sama dengan agenda atau tempat kampanye politik Ganjar Pranowo? Sejauh ini ada 3 wilayah yang dikatakan mirip-mirip ini. Usai Ganjar melakukan kunjungan ke Lampung, kemudian ada agenda kerja dari Presiden. Bahkan juga NTT dan juga Papua, khususnya Sorong Papua. Pertanyaannya benar bahwa dibuntuti. Kalau dibuntuti lantas apa hubungan dengan suara? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir Bang Ruhut Sitompul dari tim pemenangan Ganjar dan juga Mahfud MD. Sekaligus saya undang, ayo Mas Adi sini temenin saya. Selamat malam Mas Adi. Nah Mas Adi, nanti kita akan membahas mengenai apakah memang betul dibuntuti atau direncanakan atau juga tidak. Mewakili kantor staf Presiden dari tim tenaga ahli KSP di sini Mas Johannes Joko. Selamat malam Mas Johannes. Ya, saya masih mau sapa dulu ya, Mas Johannes Joko, selamat malam. Oh, ternyata belum pemirsa. Mungkin saya mau nanya dulu ke narasumber saya, Bang Ruhut Sitompul di sini. Bang, masa dibuntuti? Ya buat apa Presiden membuntuti Ganjar? Atau mungkin wilayah mana aja sih yang sama? Saya oleh orang tua saya diajari positive thinking. Oke. Seorang filosof, Norman Vincent Peale, dia pendeta, dia mengatakan sesuatu permasalahan kita harus berpikir positif, melihat kehijauan indahnya gelombang laut, kan begitu birunya gelombang laut. Jadi kalau saya juga kaitan ini, saya belajar positif. Terus terang saja, saya ini patah hati dengan Pak Joko Widodo. Patah hati, bukan hanya saya, kami PDI Perjuangan. Ya 9 tahun beliau waktu menjadi presiden sekarang, kami selalu ya bersama beliau, kami bahkan pasang badan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Oke. Belum lagi waktu beliau wali kota, belum lagi gubernur, kan begitu. Saya mengajak positive thinking begini ya. Walaupun saya patah hati, jujur saja, saya tetap sama Pak Joko Widodo. Pak Jokowi, I love you full. Saya tetap cinta. Berarti nggak apa-apa dong kalau dibuntuti atau mungkin sama agendanya kalau Bang Ruhut cinta? Enggak. Saya lihat, kan saya mendengar dari istana ya mengatakan, oh ini kan kegiatan-kegiatan yang sudah lama dipersiapkan. Saya langsung mengatakan, oh betul juga, karena kalau memang sudah lama, kan baru kemarin kejadiannya. Rakernas saja beliau masih bersama kami, ya baru kemarin kok ini waktu rame masalah MK, ya. Jadi itu program-program waktu kami pendukung setia beliau, kan begitu. Jadi ya kita menerimanya dengan positive thinking saja. Jadi nggak usah kita gimana ya, kita persilahkan saja. Tapi memang ada yang saya lihat di sini. Apa? Saya orang Batak nih. Iya sama. Ya? Oh sama ya? Sama. Kenapa? Batak itu kan ngomong to the point. Okay. Tapi kalau suku Jawa itu gestur, bahasa tubuh, ya. Saya lihat waktu beliau ke Papua. Ini ya. Ini Presiden lagi main bola. Main bola. Coba lihat nomor kaosnya. Coba lihat nomor kaosnya. Ayo lihat. Nomornya 23. Lantas? 23. Saya ini dulu ketua Litbang PSSI di era Pak Ketua Umumnya. Ini 23 Legend. Ya, 23 kan? Iya. Saya dulu ketua Litbang. Jujur saja, nomor-nomor gede itu nomor yang jarang. Biasanya nomor-nomor 9, 10, 11, 14. Kan begitu. Enggak, kenapa dengan nomor 23? 23. Sampai Artinya apa? Ya. Ini saya kembali juga ke ajaran agama saya. Ya, apa salahnya? Beliau kemarin 2 kan, semua kalian bilang 2 kan? Karena anaknya kan? Tapi boleh dong beliau lihat, 2 kok saya selama ini nama saya harum di luar negeri, nama saya harum di Indonesia, karena rame-rame masalah pencalonan presiden ini, kok saya diganggu. Kan itu yang saya lihat. Internasional juga ikut-ikut lihat, kok jadi begitu ya Pak Jokowi, ya apalagi di dalam negeri. Itu yang saya lihat, ajaran agama saya mengatakan, dia kemarin 2, 3, kembalilah ke jalan yang benar.
dia mau kembali ke nomor 3. Itu aja kalau aku. Jadi ada maksudnya ya. Iya, Baik. ada maksudnya. Nggak apa-apa lah kalau Bang Ruhut mengartikan dari simbol-simbol bahkan pemilihan tempat. Saya sekarang langsung tanya saja ini ke KSP, tenaga ahli utama KSP, Bang Johannes Djoko. Selamat malam. Selamat malam Mbak Caca, Ya. selamat malam Mas Adi, selamat malam abangku yang luar biasa Bang Ruhut ini. Malam. Baik, Bang, sudah tahulah kita membahas mengenai agendanya Presiden sama dengan tempat di mana Capres Ganjar melakukan kampanye. Apa bukti yang bisa disampaikan di Apa Kabar Indonesia Malam bahwa ini memang bukan direncanakan, tapi memang agenda jauh-jauh hari? Boleh Mas dijawab? Ya, kalau kita lihat kan dari agenda Bapak Presiden itu, bagaimana menyusun agenda itu kita harus lihat Mbak, bagaimana kerumitan dalam menyusun kunjungan kerja Bapak Presiden. Artinya selain masalah persiapan rombongan kepresidenan sendiri, itu juga perlu persiapan di lokasi-lokasi kunjungan. Nah, selama ini kunjungan Bapak Presiden itu bisa terkait beberapa agenda, misalnya agenda Bapak Presiden sering mengunjungi proyek strategis nasional berulang kali, kemudian sering melakukan kunjungan memberikan bantuan ataupun undangan-undangan dari berbagai kelompok masyarakat terkait adanya beberapa kegiatan ataupun adanya agenda-agenda nasional ataupun agenda daerah yang mengharapkan kehadiran Bapak Presiden. Nah, terkait agenda-agenda itu biasanya dilakukan dengan sangat terjadwal, Mbak, jauh-jauh hari. Karena bagaimanapun juga agenda Bapak Presiden itu dalam melakukan satu kunjungan ke satu daerah itu tidak hanya untuk satu kegiatan, tapi beberapa kegiatan yang tentunya ini melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak. Saya ambilkan contoh Mbak, misalnya kunjungan beliau ke Biak, itu dilakukan karena memang ada agenda kegiatan sel Teluk Cendrawasih yang sel Teluk Cendrawasih ini sudah jauh-jauh hari, bahkan berbulan-bulan persiapannya dan segala macam. Kemudian juga kunjungan ke NTT hari ini. Nah, kunjungan ke NTT itu kan melakukan peresmian yang dalam hal meresmikan suatu suatu bangunan ataupun ada penyusunan agenda kegiatan itu melibatkan pihak ketiga. Kalau yang di NTT misalnya peresmian tadi itu adalah peresmian Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Ben Boy, yang dalam meresmikan ini kan jauh-jauh hari juga pihak yang akan diresmikan juga butuh persiapan. Selain itu juga peresmian gereja katedral yang memang beberapa waktu lalu sempat mengalami kerusakan karena badai siklon, terus ada proses renovasi, rehabilitasi, dan hari ini diresmikan karena memang waktunya sudah dekat menjelang persiapan Natal, karena bagaimanapun juga menjelang Natal Gereja Katedral Kupang itu akan lebih banyak agenda-agenda dan aktivitas kegiatan. Nah, dari cerita-cerita itu Mbak, dari susunan itu memang kami sendiri di kantor staf Presiden itu kalau ada agenda Presiden diinformasikan jauh-jauh hari begitu Mbak, untuk mempersiapkan hal-hal yang memang harus dipersiapkan terkait kunjungan itu. Kecuali memang setahu kami ada beberapa agenda yang mendadak, itu biasanya itu adalah agenda-agenda bila Bapak Presiden melakukan kunjungan karena ada masalah di suatu daerah tersebut, misalnya bencana alam begitu Mbak. Oke, ditahan dulu Mas Johannes Djoko, nanti saat lagi saya akan tanya juga kepada Bang Ruhut dengan alasan tadi itu sudah sangat jelas ya. Bahkan juga Mas Adi Pray. Jadi sebenarnya ini masalahnya apa? Ini bagian dari manuver atau kubu sebelah saja yang GR? Sesaat lagi. Ibarat kata di sini apakah ini semacam hanya negative thinking saja dari kubunya Ganjar dan juga Mahfud bahwa agenda mereka dibuntuti oleh agenda Presiden? Kan jelas tadi Mas Johannes Djoko, agenda Presiden itu jauh-jauh hari ada protokoler yang disiapkan. Mas Adi Pray seperti apa? Apa jangan-jangan wajar beralasan banyak daerah yang sama? Ya tergantung sebenarnya cara melihat, ada yang negative thinking, ada yang positive thinking. Kalau positive thinking tentu seperti yang disampaikan oleh Bang Ruhut sama Bang Johannes ya, bahwa ini hanya kebetulan dan ini adalah sebenarnya kunjungan Presiden yang sebenarnya didesain sejak lama. Jadi ini tak ada kaitannya dengan politik, tak ada kaitannya dengan membuntuti terkait dengan politik elektoral 2024 ya. Tapi kita tidak bisa menutup mata pada saat yang bersamaan. Ada persepsi publik yang melihatnya agak sedikit negatif dan bahkan sodan karena ya kebersamaan atau acara bersama antara Jokowi dan Pak Ganjar ini bukan hanya sekali dua kali. Kalau cuma terjadi di Pontianak misalnya mungkin ini dianggap sebagai kebetulan.
Tapi pada saat yang bersamaan ini kan juga muncul di Papua, ada di NTT, Iya. dan bahkan ada di Lampung. Ini yang sebenarnya menjadi tanda tanya, kok ada rasa-rasanya di mana ada Ganjar melakukan kampanye politik, di situ Pak Jokowi hadir. Dalam teori komunikasi politik yang bisa dibaca, mungkin dibaca supaya daerah-daerah yang dikunjungi Pak Ganjar Pranowo ini tidak memunculkan idola baru, tidak memunculkan bintang baru dalam konteks Pilpres 2024. Pak Jokowi hadir sebenarnya untuk menutupi langkah itu semua sebagai bagian dari bahwa yang menjadi bintang saat ini adalah Pak Jokowi sebagai presiden yang punya legasi yang cukup luar biasa di berbagai tempat tentu saja. Itu kan bacaan-bacaan publik yang kita bisa saksikan di media dan media sosial. Tapi overall bagi saya adalah ketika Pak Jokowi hadir, di mana Pak Ganjar juga hadir sebelumnya, ya bagi saya cukup multitafsir ya. Tapi overall ketika melihat komunikasi politiknya secara umum, saya kira dalam politik itu tak ada yang kebetulan. Ketika di Papua misalnya Ganjar bicara tentang pentingnya pendidikan, Pak Jokowi tiba-tiba juga main bola dengan pelajar. Ketika hadir ke Pontianak, Pak Jokowi itu bicara tentang pemekaran. Pada saat yang bersamaan, Pak Jokowi juga hadir ke Pontianak, ngecek harga-harga yang ada di pasar Pontianak. Bagi saya ini ada semacam dua diskursus yang sengaja ingin dimunculkan secara bersamaan. Bahwa kehadiran Ganjar di situ, setelah juga ada Pak Jokowi, kemudian jejak-jejak politik yang sudah dilakukan oleh Pak Ganjar ya nyaris sirna dalam konteks itu. Oke, sekarang saya mungkin ke Bang Ruhut. Oke lah kalau misalnya entah itu kebetulan atau memang direncanakan. Tapi pertanyaannya, lantas kalau sama apa? Tim Mahfud dan juga Ganjar ini takut kalau misalnya Pak Jokowi datang ke daerah yang sebelumnya dikunjungi Pak Ganjar? Kami jujur saja nggak ada rasa takut. Bahkan kami terima kasih sama Pak Joko Widodo. Kenapa? Rakyat Indonesia di era reformasi ini sudah sangat cerdas. Rakyat melihat, oh rupanya Pak Joko Widodo dengan Pak Ganjar bagaikan pinang dibelah dua. Sama-sama senang belusukan. Jadi Pak Jokowi ingin mengatakan, nih saya senang belusukan dan Ganjar meneruskan jejak saya. Jadi memang Ganjar kok sama Pak Mahfud yang bisa akan melanjutkan yang sudah baik 9 tahun dilakukan oleh Pak Joko Widodo untuk Indonesia tercinta. Jadi jujur saja, walaupun saya apa yang dikatakan Mas Andi, pengamat yang sangat saya hormati, memang ada juga seperti apa yang dikatakan Mas Andi, ya si Bahlil lah itu, Bahlil, salah satu tim sukses di sana menterinya Pak Joko Widodo. Dia memang ada statementnya waktu Ganjar ke Papua, kan dia orang Papua, dia ingatkan, jangan lupa Jokowi yang banyak berbuat di Papua ini. Itu ada betulnya Pak Andi. Tapi sekali lagi saya katakan, rakyat sudah cerdas. Ini saya ingin katakan, rakyat sudah cerdas, rakyat melihat betul-betul pinang dibelah dua antara Pak Joko Widodo dan Pak Ganjar. Itu yang saya lihat. Oke, Bang Johannes Joko, kan dijelaskan juga di sini bahwa Mas Adi Pray bukan hanya tempatnya yang sama, bahkan agenda pun juga agak mirip-mirip ini, mulai dari pasar bahkan ketemu dengan pelajar. Rakyat udah cerdas, kalau menganggap bahwa nggak mungkin deh kebetulan, ini seperti apa kemudian? Ya namanya satu peristiwa itu kan banyak tafsir begitu Mbak. Tergantung bagaimana kita menggunakan tafsir itu. Tentu kalau Mas Adi kan tafsirnya tentu tafsir sebagai pengamat politik yang harus melihat dari berbagai aspek dan berbagai sisi. Termasuk juga tadi Bang Ruhut juga punya cara pandang bagaimana melihat semua kebetulan ini. Tetapi kalau kami di kantor staf presiden, kami tidak masuk dalam tafsir-tafsir itu begitu Mbak. Tapi kami ingin menyampaikan kepada publik fakta yang terjadi, apa yang memang telah direncanakan oleh tim sekretariat kepresidenan, kemudian bagaimana kunjungan-kunjungan Bapak Presiden ini dirancang dan didesain jauh-jauh hari dengan lebih baik, karena bagaimanapun juga yang berkunjung ini Bapak Presiden begitu, dan segalanya harus dipersiapkan, tidak boleh ada celah sedikit pun untuk celah. Karena kalau ada celah, ini kan yang menjadi marwah dan martabat, ini kan juga marwah dan martabat kepresidenan begitu Mbak, dalam mempersiapkan berbagai hal ini. Tentu ini yang harus digarisbawahi. Karena kalau tafsir apapun itu bisa digunakan, mau tafsir negatif maupun tafsir positif. Tetapi yang perlu kita lakukan bersama dalam kesempatan ini adalah bagaimana kita mengedukasi publik sebenarnya fakta-fakta apa yang terjadi, dan marilah tafsir-tafsir itu apalagi di tahun politik harus kita lihat dalam tafsir sisi yang
positif begitu Mbak, karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden hari ini kan satu upaya untuk menyelesaikan tinggal kurang lebih 10 bulan, ada hal-hal cepat urgent yang harus dilakukan dalam percepatan 10 bulan ini. Oke, agenda Presiden itu sebenarnya dibuat per kapan sih? 1 minggu sebelum, 1 bulan sebelum, atau 1 hari sebelum? Yang pasti tidak 1 hari sebelumnya atau 1 minggu sebelumnya Mbak, tetapi minimal adalah kalau yang kami ketahui dalam berbagai perbincangan minimal adalah 1 bulan sebelumnya. Tetapi ada agenda-agenda urgent yang memang karena sesuatu dan lain hal, misalnya karena wilayah tersebut sedang mengalami satu masalah begitu yang tadi saya sebutkan, ada bencana, bisa jadi itu dalam hanya hitungan beberapa hari Bapak Presiden dengan insting kepemimpinan beliau langsung mengambil langkah-langkah cepat dan krusial untuk langsung datang ke wilayah-wilayah tersebut. Itu Mbak yang kami ketahui begitu. Oke, baik. Nanti saat lagi saya akan tanya kepada Bang Ruhut, apakah begini? Biasanya kalau habis kampanye kan sudah dipetakan, oh daerah-daerah sini sudah saya bisa ambil ini hatinya dengan kampanye yang baik dilakukan oleh Ganjar. Tiba-tiba Presiden datang, semacam psychological war pemirsa. Langsung wah, susah ini kemudian mereka direbut hatinya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ketika sama Mas Adi Pray, efektif tidak sih untuk membuat mungkin suara dari pemilih Ganjar yang tadi sudah dirayu ketika ada kampanye langsung buyar lah ketika Pak Jokowi datang. Semacam psychological war juga untuk tim Ganjar Mahfud? Ya, saya kira begitu nggak bisa dibantah ya. Tapi secara umum sebenarnya Ganjar kalau kita membaca survei-survei, popularitasnya kan selama ini memang agak kurang di luar Jawa khususnya, di NTT, di Papua, kemudian di Pontianak, di Lampung. Jadi ini bagian dari kampanye politik yang sebenarnya ingin dikapitalisasi oleh Pak Ganjar menuju 2024. Dan pada saat yang bersamaan sebenarnya tidak terlampau apple to apple ya membandingkan antara Ganjar dan Pak Jokowi. Apapun judulnya, Jokowi ini adalah presiden dan bukan kontestan. Beda ceritanya kalau ada Prabowo ataupun Gibran atau ada Anies, ada Muhaimin. Jadi seakan-akan apa yang dilakukan oleh Ganjar itu ingin ditutupi jejak dan langkah politiknya. Tapi satu hal, Cak, bahwa orang tahu ketika Gibran maju sebagai pendampingnya Pak Prabowo memang nggak bisa dibantah. Pilihan politiknya Pak Jokowi itu pasti tidak kemana-mana. Pastinya hakul yakin hanya kepada Prabowo dan Gibran. Dalam konteks itulah kemudian ketika ada Ganjar lalu kemudian ada Jokowi yang melakukan kegiatan politik dan aktivitas apapun namanya, itu selalu dikaitkan dengan soal insentif politik elektoral di 2024. Bagaimana tidak satu ketika di Lampung misalnya, kan kita tahu Ganjar ini kan nongkrong dengan nelayan dan pada saat yang bersamaan Pak Jokowi itu melintasi jalan yang memang sedang dibangun dan menjadi kebanggaan orang Lampung. Ini kan pesan politiknya nyata, orang Lampung yang punya kontribusi penting dan besar untuk Lampung adalah presiden, bukan Ganjar yang baru datang. Ataupun ketika datang misalnya di NTT, Pak Ganjar memang ketemu dengan sejumlah pastor kalau tidak keliru ya Bang ya. Dan pada saat yang bersamaan Pak Jokowi meresmikan katedral. Itu juga pesan-pesan politik yang secara explicitly sah ditafsirkan ketika dikaitkan dengan 2024. Tapi overall di luar perdebatan itu yang menarik justru adalah gaya komunikasi politik teman-teman PDIP yang belakangan agak melunak. Seperti Bang Ruhut, patah hati tapi menyatakan I love you full kepada Jokowi. Ini kan bagian dari maksudnya takut. Ini bagian dari strategi komunikasi politik karena memang selama ini semakin agresif menyerang Jokowi, basis-basis loyalis Jokowi non PDIP memang hijrah ke tempat yang lain, khususnya kepada Pak Prabowo Subianto dengan model komunikasi politik yang relatif agak soft seperti yang ditampilkan oleh Bang Ruhut. Tentu saja ada harapan untuk membawa kembali pendukung-pendukung Jokowi yang hijrah kembali untuk mendukung Pak Ganjar. Ini yang saya kira bagian dari permainan politik yang sedang dinikmati betul. Makanya nggak mengherankan kalau Bang Ruhut ini ngomong sebenarnya mereka ini PDIP ini Ruhut itu sedang patah hati betul ke Jokowi. Tapi di tengah kepatah hatiannya itu masih mencintai yang cukup luar biasa. Ini kan luar biasa banget. Lantas apa strategi dari timnya Ganjar ini, pasrah-pasrah saja Presiden mengunjungi tempat yang sama dengan Pak Ganjar atau mungkin cek dulu lah agenda Jokowi kemana, jangan ke sana Pak Ganjar? Oh enggak, kita tetap mengalir ya. Pak Arsad, Pak Hasto ya, ketua dan sekjen daripada tim TKN, udah ada langkah-langkah kami. Tapi Boru Regar yang cantik, aku melihat kejadian yang ramai ini, teringat sinetron Aku Gerhana. Gimana tuh? Apa itu? Bulan, cintaku padamu persis seperti jalan tolnya Mbak Tutut. Aku ingat kata-kata itu. Jadi jangan-jangan Pak Joko Widodo ini sadar
Orang Jawa bilang eling. Oh nggak baik kalau jalan pintas. Saya bisa jadi orang besar, anak tangga. 2 periode wali kota, 1 periode gubernur DKI, 2 periode presiden. Dia Pak Joko Widodo kok yang aku I love you full sama Pak Joko Widodo yang mengatakan, hah kalian caloni Gibran baru 2 tahun loh ya, Pak Jokowi yang ngomong, bukan aku, dia jadi wali kota, enggak lah bukan dialah kan begitu. Tapi apa yang terjadi? Kejadianlah jalan tol ini, ya. Jalan tol apa? Mahkamah Konstitusi diplesetkan jadi Mahkamah Keluarga. Keluarlah putusan nomor 90. Ini yang akibatnya mungkin Pak Joko Widodo lihat, wah itu yang saya bilang. Di Papua itu dia pakai nomor 23. 2 memang betul. Pak Adi ya. Tapi apa yang dikatakan Johannes juga benar. Saya bangga, terima kasih sama Johannes. Jadi beliau jujur aja, akhirnya sekarang eling kembali ke jalan yang benar. Saya tetap mengatakan beliau saling menutupi. Apa yang dilakukan Ganjar diparipurnakan oleh Pak Joko Widodo. Karena Pak Joko Widodo juga dari hatinya yang paling dalam hanya Ganjar yang bisa melanjutkan dan Pak Mahfud periode berikutnya. Mas Johannes Joko, kan tidak mungkin juga ya kritik-kritik bahkan juga interpretasi ini tidak sama sekali difikirkan oleh tim KSP. Karena ini kan juga rakyat juga yang mengkritik. Kok sama ya dengan agenda Ganjar? Kalau misalnya memang menjadi kontraproduktif ketika sama tempatnya, apakah tidak sebaiknya ya udah janjian aja, jangan boleh sama ini ke depan tempat agenda kerja presiden dan juga kampanye Pak Ganjar? Ya kalau terkait agenda Bapak Presiden kan yang menyusun teman-teman Setpres gitu Mbak, Sekretariat Presiden. Tetapi yang tadi yang saya sampaikan gitu berulang kali bahwa ya peristiwa-peristiwa ini kan tahun politik gitu. Tahun politik segala sesuatunya pasti dibaca dalam perspektif politik. Tetapi kalau kami melihatnya bahwa yang harus dilakukan itu bukan hanya sekedar kita melihat apa yang terjadi, tetapi juga apa yang tersirat begitu. Tetapi kalau tadi yang saya sedikit koreksi gitu Bang Ruhut, Pak Presiden itu juga main bola itu kan ditafsirkan macam-macam dengan nomor 23 dan segala macam, dari pihak satu menafsirkan apa, pihak yang lain menafsirkan apa, tetapi itu menjadi terbantahkan ketika beliau main bola nomornya 22. Ini kita mau baca apa begitulah. Artinya apa sebenarnya yang dilakukan Bapak Presiden saat ini adalah yang kami tahu, dan memang ini arahan kami dari Pak Muldoko, kita diminta betul-betul fokus untuk membantu bagaimana penyelesaian segala proyek strategis nasional yang harus memang diberesin hanya tinggal 10 bulan. Dan itulah hari ini dalam konteks itulah Bapak Presiden seringkali harus berkeliling ke seluruh Indonesia, ke berbagai kota yang memang banyak sekali jadwal-jadwal yang tertunda selama ini karena kepadatan beliau. Toh selama ini ada juga kunjungan-kunjungan Bapak Presiden yang tidak beririsan dengan calon presiden maupun calon wakil presiden manapun. Tetapi itu kan tidak dilihat. Maka saya kembalikan lagi, yang harus dilihat adalah ini tergantung kok Mbak Caca perspektifnya, yang melihat mau perspektif positif atau perspektif negatif. Tugas kami di kantor staf presiden adalah menegaskan, menyampaikan fakta-fakta yang memang selama ini terjadi dalam kunjungan Bapak Presiden. Terima kasih Mas Johannes Joko, terima kasih juga dari Bang Ruhut kepada Bang Ruhut dan juga Mas Adi Prayitno. Nanti kita masih akan membahas dialog lainnya bersama dengan Mas Adi Prayitno.